Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah sistematika kehidupan memulai presentasi tentang spesimen yang kita cari dan presentasikan. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rina Malapuspita sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Abdullah kita dengan NIM 2020-1011. Perkenalkan, nama saya Dina Triatun, NIM 2020-1003. Perkenalkan, nama saya Zuma Adija dengan nomor NIM 2020-1031. Perkenalkan, nama saya Siti dengan nomor NIM 2020-1021. Baiklah, saya akan membacakan. Ini adalah tanaman Nephrolepis exaltata. Klasifikasi dari tanaman ini: Kingdom Plantarium, divisi Pteridophyta, kelas Pteripossida, ordonya Polypodiales, famili Dipteridaceae, genus Nephrolepis, spesiesnya Nephrolepis exaltata. Selanjutnya keterangan Nephrolepis exaltata merupakan pakis herbal yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis di berbagai belahan dunia. Tanaman ini sering disebut dengan pakis pedang. Tanaman ini merupakan salah satu pakis hias yang paling populer di antara 3 spesies utama, yaitu ada exaltata, hirsutula, dan turdifolia, namun tidak termasuk peringkat tertinggi. Alat reproduksi dari tanaman ini adalah alat reproduksi berupa sorus. Habitatnya mudah beradaptasi di berbagai habitat seperti di sekitar daerah yang terdapat di kelapa sawit. Nah, habitatnya contohnya di tempat yang lembab seperti ini. Manfaat dari tanaman ini adalah sebagai tanaman bisa sebagai tanaman hias dan menjaga kelembapan di sekitar tanaman kelapa sawit atau tempat seperti ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membacakan klasifikasi dan keterangan tentang Selaginella sp. Klasifikasinya itu dia termasuk dalam Kingdom Plantae, divisinya Lycopodiophyta, kelasnya Pteridophyta, ordonya Selaginella les, familinya Selaginella caesae, jenisnya Selaginella, spesiesnya Selaginella sp. Keterangannya itu keterangan marga kelompok tumbuhan pembimbing yang merupakan satu-satunya anggota suku Selaginella caesae. Deskripsi tumbuhan ini berkembang biak dengan spora bebas sehingga dianggap sebagai bagian dari tumbuhan kaku. Namun demikian, melalui teknik molekuler sekarang diketahui bahwa ran bersama-sama pakis kawan, tumpai dan Isoetes tergabung dalam satu divisi tersendiri. Alat reproduksinya itu spora. Habitatnya di hutan yang lembab, tebing, perbukitan, menempel dan merayap pada batang pohon, pada bebatuan, daun di daerah sekitar kawah vulkanik. Manfaatnya itu sebagai tanaman hias, sebagai makanan, sebagai tempat berlindung bagi tumbuhan lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang lumut keras atau biasa disebut dengan Parmelia, yang dimana klasifikasinya itu berupa Kingdom Suni, divisi Ascomycota, kelas Lecanorhamniceae atau Lecanorales, famili Parmeliaceae, jenis Parmelia dan spesies Parmelia subcatilis, yang dimana Parmelia ini merupakan lumut daun yang menyerupai daun di permukaan. Parmelia berwarna abu-abu kebiruan yang pucat sampai coklat muda. Parmelia adalah lumut jenis lumut Foliaceae sedang hingga besar.
Permukaan atas pada Parmelia berwarna abu-abu, kebiruan pucat sampai coklat muda di bawah sinar matahari langsung dengan lekukan dan lekukan seperti jaring-jaring. Sedang pada permukaan bawah berwarna hitam dan memiliki resin yang menancapkan ke substrat. Alat reproduksinya berupa ascospora. Habitatnya menempel di pepohonan atau pada bebatuan, di atas tanah, tembok, dan juga pagar. Manfaatnya yaitu sebagai ramuan obat tradisional, bahan pewarna, dan bioindikator pencemaran udara. Sekian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuhan ini bernama Primoclosum piloceloides. Klasifikasinya itu kingdomnya termasuk kingdom Plantae, divisi Pteridopsida, kelas Pteridopsida, ordo Polypodiales, famili Polypodiaceae, genus Primoclosum, spesies Primoclosum piloceloides. Keterangan tanaman ini, tanaman paku sisik naga adalah tanaman merambat yang sering dijumpai di hutan. Deskripsinya, nama latin dari tanaman paku sisik naga adalah Primoclosum piloceloides. Ciri-cirinya yaitu memiliki bentuk agak bulat dan berwarna hijau. Bisa dilihat di sini, berbentuk agak bulat dan berwarna hijau. Ukuran daunnya berbentuk bulat sehingga jorong sampai sama dengan uang logam. Alat reproduksinya yaitu sporus. Di dalamnya terdapat spora yang berkumpul dalam sporangium atau kantong spora. Habitatnya di hutan, ladang, di tempat yang lembab mulai dari daratan rendah sehingga ketinggian 1000 mdpl. Manfaatnya yaitu sebagai tanaman hias, sebagai obat untuk menyembuhkan segala macam penyakit yang ada di tubuh. Sekian untuk penjelasan spesies ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tumbuhan ini bernama Primoclosum piloceloides. Klasifikasinya itu kingdomnya termasuk kingdom Plantae, divisi Pteridopsida, kelas Pteridopsida, ordo Polypodiales, famili Polypodiaceae, genus Primoclosum, spesies Primoclosum piloceloides. Keterangan tanaman ini, tanaman paku sisik naga adalah tanaman merambat yang sering dijumpai di hutan. Deskripsinya, nama latin dari tanaman paku sisik naga adalah Primoclosum piloceloides. Ciri-cirinya yaitu memiliki bentuk agak bulat dan berwarna hijau. Bisa dilihat di sini, berbentuk agak bulat dan berwarna hijau. Ukuran daunnya berbentuk bulat sehingga jorong sampai sama dengan uang logam. Alat reproduksinya yaitu sporus. Di dalamnya terdapat spora yang berkumpul dalam sporangium atau kantong spora. Habitatnya di hutan, ladang, di tempat yang lembab mulai dari daratan rendah sehingga ketinggian 1000 mdpl. Manfaatnya yaitu sebagai tanaman hias, sebagai obat untuk menyembuhkan segala macam penyakit yang ada di tubuh. Sekian untuk penjelasan spesies ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan menjelaskan tentang Lichenes. Lichenes atau lumut kerak merupakan organisme majemuk yang merupakan gabungan antara alga dan juga cendawan atau jamur. Usnea decifoga, klasifikasinya kingdom fungi, divisi Ascomycota, kelas Leccanorhomycetes, ordo Leccanorales, famili Parmaliaceae, genus Usnea, spesies
Usenalia filifendula. Usenalia filifendula atau lumut jenggot tulang ikan adalah lumut frutikos hijau abu-abu pucat dengan pertumbuhan liotin. Usenalia filifendula berwarna hijau abu-abu pucat dengan pertumbuhan liotin, tumbuh hingga 20 cm jumbai, bercabang banyak yang tergantung di kulit pohon. Alat reproduksinya yaitu Ascogonium dan Spermatogium. Habitatnya melekat pada pucuk-pucuk pohon di pegunungan. Manfaatnya yang pertama menghasilkan asam usnin yang dapat digunakan sebagai obat TBC. Yang terakhir dapat juga digunakan sebagai bahan pembuat kertas lakmus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Marsilea crenata. Klasifikasinya itu Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, ordo Marsileales, famili Marsileaceae, genus Marsilea. Keterangan tumbuhan Marsilea crenata ini merupakan jenis tumbuhan paku-pakuan yang hidup di sekitar daerah seperti danau, rawa, dan juga sawah. Deskripsinya, tanaman ini memiliki morfologi daun yang sangat khas, yaitu bentuk daun yang menyerupai payung dan tersusun dari 4 kelopak anak daun yang berhadapan. Alat reproduksi tumbuhan ini yaitu spermatozoid jantan dan betina yaitu ovum gametagium. Habitat tanaman ini yaitu di sekitar sawah, rawa, dan juga danau. Manfaat dari Marsilea crenata yaitu mengobati amandel, mengobati batuk dan sesak nafas, mengobati infeksi saluran kencing. Selanjutnya yaitu Funaria sp. Klasifikasi dari tanaman ini yaitu Kingdom Plantae, divisi Bryophyta, kelas Bryopsida, ordo Funariales, famili Funariaceae, genus Funaria, dan spesies Funaria apophycata. Tanaman Funaria adalah salah satu marga dari kelas Bryophyta. Funaria merupakan kelas yang paling besar dan paling tinggi perkembangannya di antara 3 kelas Bryophyta. Marga ini mempunyai lebih dari 117 spesies. Salah satunya adalah Funaria hydrometrica yang merupakan jenis paling luas penyebarannya di dunia. Alat reproduksi tanaman ini yaitu gametofit. Habitat dari tanaman ini yaitu terdapat pada tanah-tanah yang lembab dan juga teduh, kadang di kulit pohon dan juga tembok. Manfaat dari Funaria yaitu menjaga kelembaban melalui penyerapan dan penyimpanan air, dan sebagai bioindikator penyebaran lingkungan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.